Yang membuat manusia itu tak sholat subuh, tak subuh di hari ini, itu dirinya sendiri. Masalah pilihan aja itu. Ada dalam beragama itu saya lihat. Sulit dibedakan orang yang mana dia itu sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan Tuhan, dengan sunnatun nas, kebiasaan-kebiasaan dirinya. Nah, inilah yang payah itu. Dibilangnya begini. Kenapa kau tak bangun sholat subuh? Dibilangnya, ini sunnatullah. Kebiasaan Allah membuat saya tidur setiap subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya muliakan, sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKM yang selalu mengurus pengajian kita sehingga tetap berjalan. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik remaja, adik kecil, saudara-saudari, hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi hari ini telah berusaha melawan ngantuk untuk bisa datang dan belajar ke masjid yang kita cintai ini, dan yang kita pelajari adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya muliakan, ini pengajian kita yang ke-14 kali sampai kita di surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah wa lahum azabun azim. Itu firman Tuhan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Katanya, Allah telah mengunci mati, khotama, mengunci mati hati-hati, qulubihim, hati-hati. Bukan hati-hati di jalan, bukan itu maksudnya. Qalbun, satu hati, qulub, banyak hati. Bahasa Indonesianya hati-hati. Itulah susahnya itu. Berarti Ustaz kalau disebut 2 kali jamak, belum tentu. Mobil satu, mobil-mobilan, main-main, lain pula artinya. Tahlil, tahlilan, biarpun ada an-annya, lain lagi artinya. Dalam bahasa Indonesia. Dan apa yang dikunci lagi? Pendengaran. Itu dia sebut 2 kali, tapi sekali. Pendengaran mereka dan penglihatan. Jadi hati disebut jamak, pendengaran disebut mufrad, kemudian penglihatan disebut jamak. Maksudnya itu nanti kalau saya ingat saya jelaskan. Dan menurut saya tidak terlalu penting kecuali di kampus. Tapi kalau di masjid mau tahu, nanti saya jelaskan. Cuma tidak saya tulis di sini. Dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Jadi ada manusia, bapak, ibu-ibu, sekalian, dikunci mati Tuhan 3 dalam diri mereka. 1 hatinya, yang kedua pendengarannya, dan yang ketiga penglihatannya. Inilah yang mau kita lihat. Mudah-mudahan tak masuk kita di sini nanti. Kalaupun masuk, keluar kita dari sini. Karena kalau berada kita di sini, ujung ayat itu walahum azabun azim, bagi mereka itu siksa yang amat pedih, siksa yang amat besar. Keluar kita dari sini.
Manusia itu, sudah sering saya sampaikan, tapi karena ayat ini cerita tentang itu, harus saya ulang lagi. Manusia itu dibagi tiga dalam menyikapi iman. Satu, betul beriman. Dua, betul tidak beriman. Yang ketiga, pura-pura beriman. Itulah manusia itu. Ini kita yang hadir ini, yang betul tidak beriman tak ada. Yang betul beriman ada. Yang kadang kita nggak tahu, pura-pura beriman. Itulah yang bahaya. Kita bilang, saya beriman, tapi tak sholat. Bahaya tuh. Dia merasa masih beriman. Padahal kata Al-Quran, kalau dia tak sholat, dia tak beriman. Nanti tingkatannya, bisalah ada yang kafir, ada yang mengatakan fasik. Tapi yang jelas itu disebut pura-pura beriman. Nah, ini yang kita ceritain Bapak-Bapak. Orang yang betul-betul tidak beriman. Itulah ceritanya dia sekarang. Bisa kita Pak Ustadz jadi begitu? Oh bisa. Bisa saja. Iman ini bisa berubah-berubah. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Bahkan bisa hilang sama sekali. Bisa hilang. Kalau tak dirawat dia hilang. Nah, sekarang kita lihat orang yang seperti ini. Khatamallahu ala qulubihim. Khotama artinya mengunci. Mengunci artinya. Itu sebabnya kalau orang, Bapak-bapak, selesai baca Al-Quran disebut dengan khotam. Khotam artinya dikuncinya kajian itu, saya sudah selesai 30 juz. Nah, kita ini masyarakat ada pula tradisi itu, kalau udah selesai Iqra, mau naik ke Al-Quran, makan pulut. Kenapa? Kata guru saya dulu, betul kita tidak. Karena pulut itu lengket, macam begitulah lengketnya Iqra itu. Rupanya sudah dimakan, lupa juga ujung-ujungnya. Tak apa-apalah. Penting usaha. Ada juga itu, orang selesai baca Quran, anak-anak kita lah yang mengaji-mengaji, sudah apa dia khotam. Habis itu apa? Dapat nasi berkat. Atau dapat nasi pulut. Kenapa? Sudah terkunci hafalannya. Khotama. Itu maksudnya itu. Ada juga yang mengatakan khotamun artinya cincin. Perhiasan. Itu tak usah kita bahas. Ada lagi yang disebut sebagai penutup akhir dari sesuatu. Makanya disebut Nabi Muhammad khotamun nabiyyin. Penutup dari segala nabi. Khotam. Itu makna biasa. Sekarang saya buat lebih dalam. Khotamun artinya akhir sesuatu. Sampai di akhir sesuatu. Ini saya sengaja serius dulu karena belum lapar. Nanti kalau udah lapar, saya main-main sedikit. Karena udah mau makan. Karena kalau sudah makin serius, makin lapar, bisa mengamuk itu nanti. Ustadz ini udah makin lapar, makin susah pula kajiannya. Begitu kan? Ini masih segar ini. Sampai di akhir sesuatu. Supaya ini ngerti cerita orang kafir. Saya kasih contoh. Jadi saya dikasih minum. Kalau ini minum diisi setengah, namanya bukan khotam. Tapi kalau airnya sampai ke bibirnya ini, namanya itu khotam. Sampai di akhir sesuatu. Itu namanya khotam. Ibu, contoh ini, jalan ke rumah dari sini, pas di tengah jalan, itu belum khotam. Tapi pas sudah masuk ke dalam rumah, itu disebut khotam. Karena sudah sampai dia di akhir perjalanan. Sudah sampai dia di rumah. Namanya itu khotam. Sampai di akhir sesuatu. Ada juga saya dengar masyarakat kita, marhotom katanya. Itu orang Mandailing. Marhotom. Bukan khotom. Khotamun. Khotamin. Khotam. Ada juga mungkin markotom katanya. Itu lain lagi. Bukan marhotom, marhotam, baru betul. Diingatnya pula nanti memotong apa pula, padi di sawah, itu ketam, lain lagi itu. Sering putar-putar kita ini kan. Ada juga makanan itu ya, oh itu beras ketan, lain lagi. Lama-lama berubah jadi setan katanya pula. Sering terselip-selip, khotam. Ada banyak sering hari itu bersalah-salahan.
Kau syirik kali sama aku katanya. Berarti musyrik bapak itu sama dia. Bukan itu, iri artinya. Medan ini lain-lain. Sampai itu urusannya situ belum. Khotam artinya adalah telah mencapai akhir dari sesuatu. Dari situ nanti lahir kata mengunci mati. Karena gini, kalau sudah sampai akhir ini di sini, saya tutuplah dia. Kunci. Khotam. Mengunci sesuatu. Kemudian menyegel. Menyegel itu kalau sudah sampai di puncak sesuatu, kejahatan, misalnya tempat maksiat segala macam, polisi datang, disegelnya itu tutup, khotam juga. Yang paling penting yang terakhir ini, mengelak. Bukan mengelak. Lakban. Lakban. Jadi mengelak. Mengelakban maksudnya. Saya kasih contoh. Nanti baru kita lihat ya, siapa yang jahat kalau orang jadi kafir. Ibu pergi ke terminal bus. Batang Pane barulah kita buat. Atau baru pun boleh. Pas sampai di sana, ibu belanja-belanja, ada itu orang jualan roti-roti itu, kemudian dimasukkan ke dalam kardus, mau dikirim ke kampung. Kapan ibu lakban itu? Setelah kardus itu penuh atau sebelumnya? Setelah penuh, baru dilakban. Berarti kesimpulannya begini. Orang yang kafir itu, kafir dia di dunia ini, kapan Tuhan mengunci hati matinya? Kapan hatinya itu dikunci mati Tuhan? Ketika kejahatannya itu penuh. Tak bisa lagi dikasih tahu, baru Tuhan lakban hatinya itu. Baru disegel Tuhan hatinya itu, baru dikunci mati Tuhan, baru dikhotamah. Kesimpulannya, kalau ada orang yang masuk neraka gara-gara kafir, siapa yang salah? Tuhan atau dia yang salah? Dia yang salah. Kenapa? Karena Tuhan datang di akhir perbuatannya itu. Ingatlah cerita kardus tadi. Kapan itu masuk lakban? Di akhir atau di awal? Di akhir. Nah, Tuhan pun ketika mengurus orang kafir nih, Tuhan masuk di akhir. Bukan di awal. Justru bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, Allah itu dari awal membuat kita Islam. Dari awal. Itu disebut tuh alastu bi rabbikum qalu bala. Islam kita dari awal. Kemudian dia ubah-ubah itu, dia ubah-ubah kardus, dia ubah-ubah gelas, dia ubah-ubah dirinya. Lama-lama penuh keburukannya, baru Tuhan mati dibuatnya hati itu. Dikunci Tuhan hatinya. Barulah dia kafir. Jadi jangan pernah sebut kejam kalilah Tuhan itu. Dari kecil dia buat orang itu kafir, baru dimasukkan ke dalam neraka. Keliru. Keliru. Dari mana taunya Ustaz keliru? Dari akar kata khotama. Apa tadi? Khotama itu sampai di akhir sesuatu kejahatan seseorang, baru Allah datang untuk mengunci hatinya. Baru Allah datang untuk menyegel hatinya. Baru Allah datang untuk mengelakban hatinya. Nah, jadi hati-hati. Yang membuat manusia itu kafir dirinya sendiri sebenarnya. Dirinya sendiri. Yang membuat manusia itu tak sholat subuh, tak subuh di hari ini, itu dirinya sendiri. Masalah pilihan aja itu. Padahal udah diingatkan lagi, siapa itu yang tak sholat subuh, itu setan tuh kencing di telinganya itu. Jadi kalau ditengok yang tak sholat subuh, ada tulisan WC di kupingnya itu. Toilet setan di sebelah kiri kanan itu. Yang tak sholat subuh. Itu pilihan dia. Udah diingatkan Nabi, sholat. Sholat. Begitulah kira-kira. Tapi nanti jangan pulang ke rumah, bapak yang tak sholat itu bangun nih. Pak, tengok kuping bapak ada toilet setan tulisannya di situ. Jangan ya. Berantem itu nanti. Tapi begitulah diilustrasikan Nabi, orang yang punya pilihan buruk dalam hidup ini. Jadi bapak, ibu-ibu sekalian, banyak sekarang ini saya dengar. Kejam kali Islam itu. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Padahal biasa saja. Kafir itu nggak usah dipermasalahkan. Ada orang di sini satu kafir, di sini Muslim. Yang orang Muslim megang Injil umpamanya. Yang orang kafir megang Quran.
Kemudian pas dibaca di Quran tuh, kau kafir masuk neraka. Udah ketawa aja. Kan tidak percaya sama itu. Pas saya baca pun Injilnya, saya pun ketawa aja. Kan saya tidak percaya sama Injil itu yang bilang saya kafir. Selesai urusan. Ini enggak, sikit-sikit baper, sikit-sikit baper. Tak boleh sebut kafir. Apa salahnya? Kan dia tidak percaya dengan kitab suci kita. Pas saya baca Injil, umpamanya. Dia bilang Injil itu kau domba, binatang kau. Udah domba, kau tersesat pula lagi. Ketawa aja. Kan tidak percaya kita dengan Injil itu. Supaya damai Indonesia ini, itu maksudnya. Ada masalah itu. Pas dibacanya Quran, kau kafir, kau masuk neraka jahanam. Dia pun ketawa aja. Kan tidak percaya dengan itu. Ini sekarang masalah kita. Percaya kita dengan kitab suci orang, dia pun percaya pula kitab suci kita. Situlah masalah itu baru muncul. Jadi kalau percaya, masuklah saudara ke agama orang itu, dia pun masuk ke kita. Nah, biar makin runyam urusannya. Itu persoalannya. Makanya susah membuat apa itu? Perdamaian. Karena kita ini lompat-lompat pagar. Kita mau percaya dengan yang dipercayainya, baru dia mau percaya dengan yang kita percayai. Ributlah jadinya. Ya sudah, ketawa-ketawa aja. Jangan baper, jangan bawa perasaan. Jadi kalau dia kafir, kata Quran, udah kafir. Terus lagi non-muslim, udah pasti itu dah. Asal lebih pintar kita, ganti-ganti itu. Nah, ini perlu ditekankan untuk anak-anak kita. Supaya bisa hidup bertetangga dengan Nasrani. Tidak ada masalah. Hidup bertetangga dengan Yahudi. Yang tak jahat. Kalau jahat, perangi. Berarti Ustadz berangkat ke Palestina ini. Tunggu dulu. Kalau Bapak sampai di sana tambah masalah, di sini aja dulu. Ini pas turun di bandara udah kena tembak mati. Nah, di sini aja. Berangkat ke Palestina. Kenapa kamu berangkat ke Palestina? Saya semangat berjihad. Udah latihan kau? Belum. Makan pun belum. Sampai di sana jadi masalah. Jadi Yahudi itu ada yang bagus. Laisu sawa, kata Al-Quran. Tak sama itu, ada yang bagus. Bisa kita bertetangga dengan mereka. Di Indonesia ada Yahudi, di Indonesia Timur. Ada itu komunitasnya. Tidak diperanginya kita. Bisa berkawan. Biarpun kata Al-Quran, mereka itu kafir. Tidak ada masalah. Nah, khotama. Jadi sudah pas itu Pancasila. Sudah pas. Kerukunan antar umat beragama. Sudah pas itu. Persatuan Indonesia. Ini kan bisa ribut masalah-masalah persatuan ini. Ini nanti di Idul Adha ini. Gara-gara itu. Ada orang mau bersolawat di gereja. Nah, itu rame lah urusannya itu. Ada pula mau nyanyi kidung di masjid. Nah, kacau lah kita kalau udah begitu. Udah orang itu di situ, kita di sini. Lakum dinukum. Selesai urusan. Itu Masjid Agung itu. Ada di depannya gereja kan? Biasa saja. Masjid Istiqlal. Di depannya ada gereja juga kan? Gimana masalahnya? Saya ceramah di Serama Brimob itu. Ada di situ masjid. Di depannya itu ada gereja. Ya sudah, saya ceramah sini, kafir-kafir, orang tuh senyum-senyum aja. Di mana masalahnya? Masalahnya itu ketika kita percaya kitab suci orang, itulah masalahnya itu. Nah, kalau percaya, pindah ke situ. Biar selesai urusan satu lagi. Bapak-bapak ibu sekalian, kenapa saya tekankan ini? Ini sekali lagi, mau Idul Adha, mau juga itu nanti ada yang rame-rame sedikit. Rame-rame, sana bom, situ bom, segala macam. Nggak usah, biasa-biasa saja. Sekali lagi, khotama artinya Allah mengunci mati. Perbuatannya itu datang dari dirinya. Mana dalilnya Ustaz? Kalau itu dari dirinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu ragu, mereka dulu. Ketika mereka itu ragu dan berpaling, baru Allah memalingkan hati mereka. Berarti Pak, siapa dulu? Manusianya dulu. Ketika manusia itu berpaling, ragu hatinya, baru Allah palingkan dia. Berarti dia yang aktif untuk jadi orang kafir, baru Tuhan mengelakban, menyegel, mengunci mati hatinya. Nah, kalau begitu, mulai dari sekarang, jangan lagi kita sebut, agama ini ngeri. Ngeri Islam ini. Sudahlah dia menjadikan orang dari kecil kafir, dimasukkannya pula lagi ke dalam neraka. Salah statementnya itu. Itu kita tahu dari kata khotama, mengunci dan menyegel. Kenapa begitu Pak Ustadz? Nah, di alam raya ini Pak, ada yang disebut dengan istilah sunnatullah. Kebiasaan Tuhan yang berlaku di alam raya. Apalah Ustadz kebiasaannya itu? Oh mudah.
Kalau kau berdiri di tengah jalan, pasti kau nanti ditabrak mobil. Nah, itu kebiasaannya begitu. Dia pas berdiri di tengah jalan raya, ditabrak pesawat. Tidak begitu. Itu di luar sunnatullah. Saya serahkan semua diri saya kepada Allah, Ustaz. Saya mau tidur di rel kereta api 24 jam. Pasti Allah menolong saya. Tidak begitu kebiasaannya. Kebiasaannya kalau bapak ibu tidur di rel itu, besok pagi datang ambulan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bilang begini. Kan kalau Allah mau, aman semua. Masalahnya Allah tak mau. Tak mau Tuhan begitu. Tak mau dia menyetop. Ini si Anu lagi golek di rel kereta api Keranto Parapat. Hari ini tidak ada trip kereta api Keranto Parapat ya. Dibatalkan Tuhan semua. Tak begitu. Jam 11 malam berangkat dari Medan. Dia pun dah golek tidak muli. Menjelang subuh, datanglah itu pegawai masjid. Telah berpulang ke rahmatullah. Begitu itu. Kenapa? Itulah kebiasaannya. Sunnatullah dalam hidup ini. Nah begitu juga bapak-bapak. Kalau orang terbiasa dalam kekafiran, sunnatullahnya Allah kunci hatinya. Itulah kebiasaannya. Allah kunci hatinya. Karena dia terbiasa dalam kekafiran, Allah jadikan dia terbiasa dalam kekafiran. Jadi ada dalam beragama itu saya lihat. Sulit dibedakan orang yang mana dia itu sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan Tuhan, dengan sunnatun nas, kebiasaan-kebiasaan dirinya. Nah, inilah yang payah itu. Dibilangnya begini. Kenapa kau tak bangun sholat subuh? Dibilangnya, ini sunnatullah. Kebiasaan Allah membuat saya tidur setiap subuh. Masya Allah. Bukan sunnatullah itu, bukan kebiasaan Tuhan, kebiasaan dia. Baru disebutnya itu kebiasaan Allah, keliru, sunnatullah. Nah, sunnatullah, kebiasaan Allah itu yang dibuatnya di alam raya ini ada panduannya. Itulah melalui hadis-hadis Nabi. Caranya begini. Ada istilah tawakal, ada istilah takwa, ada istilah ikhlas. Lawan dirimu supaya mau dia sholat, mau dia mengaji, ini segala macam. Nah, begitulah. Itu sunnatullah dalam hidup ini. Jadi orang yang kafir ini, kafir dia umpamanya, dia itu bukan ditakdir mubrom, bukan ditakdir mu'allak oleh Allah, tapi pilihannya. Ada dalam hidup ini, saya cerita ini ibu-ibu bapak sekalian. Ini kan Medan mau mengikuti musabaqah. Jadi saya dapat tugas mengetes yang mau ikut tafsir bahasa Arab. Saya lihat-lihat pesertanya itu yang perempuan, matanya sipit kali. Masih kecil, masih usia 18 tahun. Perempuan. Saya tanya, kamu Cina? Saya bilang. Penasaran saya nengoknya. Hafal 30 juz. Hafal 30 juz dia dan bisa memahami tafsir bahasa Arab. Dan di depan saya, di bawahnya tafsir apa yang kamu baca? Saya baca tafsir Al-Marogi. Dalam hati saya, yang dari kecil pun muslim belum tentu tahu tafsir ini. Tahu dia kawan, perempuan tuh. Penasaran, kamu Cina? Iya Ustaz, saya Cina. Kok bisa kau baca tafsir Al-Marogi? Baru bercerita dia. Ayahku Ustaz mu'allaf. Mu'allaf ayah. Terus, saya disekolahkannya ke pesantren tahfiz. Di mana? Di daerah Sunggal sana. Kemudian kemana lagi? Di daerah Jalan Dendeng. Tak disebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Tak disebut. Kemudian, berapa lama kamu ngapal Quran? 3 tahun. Tak sekolah kamu SMA? Tidak. Kenapa tak sekolah? Saya lebih semangat mempelajari Al-Quran. Dalam hati saya, mak, kacau anak awak di rumah, bah. Awak pula anak Cina ini pula yang bagus. Saya coba tanya sama dia masalah takdir ini. Seandainya kalau kamu dikasih milih mau jadi keturunan Cina atau Mandailing, saya bilang. Bingung dia. Karena dia sudah ahli tafsir, saya uji aja. Mau jadi orang Cina atau Mandailing? Tak bisa lah Ustadz saya pilih itu katanya. Mataku udah sipit, kulitku beginilah katanya. Dalam hati saya memang paham kawan di konsep-konsep itu.
Iya, memang nggak bisa itu. Kita itu lahir dari perut Mandailing, dari perut Cina, dari perut Batak. Itu nggak bisa dipilih. Kan nggak ada datang malaikat dulu. A, B, C. A, Arab. B, Batak. C, Cina. Nggak ada dipilihnya itu. Pokoknya saya lahir dari perut orang Mandailing. Itu namanya takdir mubrom. Dipaksa Tuhan. Begitulah kau lahir. Tak mungkin lagi balik dia ke perut Cina itu pindah ke perut orang Batak. Tak mungkin lagi itu. Berarti kamu ngerti masalah tafsir ini? Saya tanya sama dia. Insya Allah Ustaz, tapi saya mau belajar. Pas try out, dites lah hafalannya 30 juz. Bagus. Makin sakit hati saya menengoknya. Tahu bukan kenapa sakit hati? Kita yang matanya besar ini, yang dari kecil-kecil muslim, ada yang hafal 30 juz. Hafal dia 30 juz, 18 tahun umurnya. 18 tahun, perempuan. Ayo tanggal 11 sampai 16 tampilnya dia di GOR itu, MTQ situ, provinsi di situ. Dipancing itu. Bukan cuma tafsirnya, tapi dia ikut tafsir bahasa Arab. Nah, ini soal pilihan. Biarpun lahir dari perut orang Cina, bisa ahli kalau mau. Itulah sunnatullah. Kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau mau belajar, insya Allah. Insya Allah itu. Ustaz mau bawa dia ke mesin? Tidak mau saya. Dia perempuan. Nah, mungkin saya bawa dia di mobil itu subuh-subuh. Panjang ceritanya itu nanti. Tak mau saya. Pas di latihan itu juga pelatihannya tertutup. Saya bilang, buka pintunya. Kalau tidak, tak mau saya melatih. Tapi kan Ustadz kuat imannya. Saya pun digoda setan juga. Namanya setannya dokter juga itu. Alumni UIN juga. Begitu itu kita ini. Banyak rayuan dalam hidup ini. Kenapa Ustadz? Cantik dia. Itu masalahnya. Tapi kita tahan itu. Kenapa? Kita punya pilihan. Sekali lagi. Punya pilihan dalam hidup ini. Mubrom artinya tak punya pilihan. Tapi kalau memilih, mau maksiat, mau jadi orang kafir, itu namanya takdir mu'allak namanya. Takdir mu'allak. Tergantung pilihan kita. Pagi ini juga, saya mau datang mengaji pakai singlet poli. Itu pilihan tuh. Pakai singlet poli sama celana ponggol dia mengaji pagi. Itu pilihan. Jangan bilang, Tuhan menyuruh saya pakai jaket Lee. Nah, itu pilihan. Begitulah namanya itu. Mubrom yang pertama tadi dipaksa dia keturunan Cina, tapi yang mu'allak dia pilih untuk jadi ahli tafsir atau dia tetap kafir. Dia pilih membaca tafsir Al-Marughi. Itu namanya takdir mu'allak, pilihan-pilihan. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, dalam persoalan takdir ini pun, Tuhan masih bisa mengubah yang ditakdirkannya sama kita. Bisa. Dan masalahnya kita tak tahu pula apa takdirnya itu. Jadi ada orang datang itu. Ustaz, saya ditakdirkan miskin. Hebat deh. Saya tanya, ada kau tengok tulisannya? Oh iya ya katanya. Sebelum kau tengok itu, kerja kau, saya bilang. Ya, ada orang itu, kenapa kau lemas? Tahu Ustaz, bawaannya udah mau mati aja. Tak bisa lagi berusaha. Aku sudah ditakdirkan begini. Tanya dia Pak. Pernah kau tengok tulisannya kau miskin? Mana nampak itu? Jadi kalau tak nampak, apa kata Al-Quran? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan takdir yang sudah ditetapkannya kepadamu. Sudah ditetapkannya Pak, dihapusnya. Wa yuthbit dan menetapkan takdir baru yang belum ditetapkannya sama. Jadi tugas kita Pak, berusaha. Jangan jadi orang kafir. Karena kalau kita muslim dari lahir, kemudian kita membuat takdir kita supaya jadi kafir, kafirlah itu. Karena Tuhan menghapus takdir yang sudah bagus dan menetapkan takdir baru yang buruk kalau kita biasa dengan keburukan itu. Yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab, dan di sisinya lah lauhil mahfuz. Maksudnya itu, hei manusia, tak nampakmu itu apa yang kutetapkan samamu. Dan itu memang sengaja kurahasiakan supaya kau berusaha mati-matian di dunia. Nah, itu maksudnya itu. Kadang kita kecewa juga Pak, masalah persoalan-persoalan takdir ini. Saya beberapa hari ini, saya tinggal di Islamic Center Sumatera Utara. Kadang saya di situ, kadang pulang, kadang kemana-mana. Itu di depan itu, sekitar 2 bulan ini, saya perhatikan. Ada di situ orang jual jagung bakar. Pakai tenda-tenda. Terpal-terpal itu.
Ini dua minggu ini saya perhatikan. Asal jam 9 turun tendanya itu. Makin malam makin turun tendanya. Oh, ini tak betul. Makin malam makin tertutup. Menjelang subuh macam begini, baru bubar. Apa maksud kawan-kawan? Ustadz kok tahu tempat begitu? Saya pernah demon masalah yang begitu dulu di depan UIN. Ada dulu rame di situ. Apa di dalam tuh? Tidak mungkin majelis taklim di dalam itu. Tidak mungkin itu. Jadi saya mau melapor ke polisi atau ke camat Medan Tembung. Saya mau laporkan. Dalam hati saya, lemah kalilah kita itu sebagai umat Islam. Coba nanti yang punya itu kekuasaan, tak perlu dia baca-baca ayat Quran di situ, dibilangnya surat gusur katanya. Bukan cuma maksiat yang hilang, manusianya pun hilang semua dari situ. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang menduga dia ditakdirkan lemah untuk menyelesaikan maksiat itu, tapi ada orang yang menyesuaikan dirinya supaya berkuasa bisa menyelesaikan maksiat lebih cepat. Nah, itulah problem kita itu. Itu ada kaedah itu, tapi sangat membingungkan orang. Banyak kejahatan di dunia yang tidak bisa diselesaikan dengan Al-Quran, tapi bisa diselesaikan dengan kekuasaan. Benar itu, Pak? Benar. Saya ada tafsir di rumah saya hampir 100, bahkan lebih. Kemudian nanti saya punya kawan pamannya seorang gubernur. Berangkatlah kami dua ke diskotik, mau menutup kemaksiatan inilah. Saya sebagai ustadz, dia sebagai penguasa. Sampai depan diskotik itu, saya bawa ratusan tafsir, saya taruh di depan pintunya itu. Pasti dibilang orang, udah lama gila ustadz tuh gitu. Datang gubernur, nggak ada selembar kertas saja. Kalau aku tadi ribuan lembar, tutup katanya, tempelnya di situ. Selesai urusan. Kalah ustadz itu, yang punya ratusan tafsir itu tadi. Nah, kenapa begitu? Karena takdir Tuhan kita tidak tahu, tapi dia tetapkan dirinya jadi penguasa untuk mencegah maksiat. Yang tadi itu, dia tetapkan dirinya jadi ilmuwan dan dia lebih lemah untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau begitu apa maksudnya? Berusahalah, Pak. Berusahalah sekuat tenaga, punya apapun di dunia ini, kemudian manfaatkan takdir itu untuk mencegah kejahatan-kejahatan. Kalau tidak, begini-ginilah kita. Keadaan kita sekarang ini kan, ada umat Islam ini lemah kali, tidak mau dia berusaha. Mau dia berusaha. Ini serba salah. Ini orang malas ini. Ditengoknya di terawangnya ke dukun. 50 tahun lagi jadi orang kaya, tidur dia. Kenapa kau tidur? Nanti kan kaya. Dia ke dukun satu lagi. Pas di terawang 50 tahun miskin. Kenapa kau tidur? Kan nanti berusaha mati-matian miskin juga. Ini kan kacau nih. Dua-duanya tidur. Yamhullah ma yasha' wa yuthbit. Tuhan bisa mengotak-ngatik takdir. Bisa dia. Kecuali yang sudah ditetapkannya. Nah, misalnya umur kita bertambah tiap hari, itu tak bisa mundur. Tuhan minta mundurlah 1 detik, setengah detik pun tak bisa. Kalau sudah lewat dia, lewat. Sudah lewat dia, lewat. Lewat dia, lewat. Tidak ada di dunia yang terulang persis 2 kali sama. Pasti ada bedanya. Minimal yang beda itu suasananya. Oleh sebab itu, yang takdir mu'allak ini, jangan kamu jadi orang kafir, berusaha, mati-matian. Nanti sering baca doa, Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Bisa dibaca sebelum sholat. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami supaya tetap dalam agamamu. Nah, begitu. Nah, kemudian, udah 40 menit Pak PKM, mohon izin ya. Saya pagi ini agak serius karena cerita kafir-kafirnya harus serius ini. Nah, supaya jangan ada umat ini yang tergelincir. Maksud saya itu jangan tergelincir jadi teroris. Itu satu. Jangan karena ada kafir sedikit-sedikit mengamuk, meledakkan bom. Nah, betul, bukan ajaran agama kita itu. Tahu Pak, sekarang ini India, Pakistan perang. Apa diletakkan orang Pakistan ini supaya tak jatuh bom? Lembu. Kenapa taruhnya lembu? Kenapa taruhnya lembu?
Karena itu adalah Tuhan. Sebentar lagi mau kita potong. Bayangkan ini, sensitifnya suasana ini. Di mana itu nanti? Di Bali. Saudara-saudara kita yang dari Bali itu, begitulah apanya? Tradisinya kan? Ini kalau tak pandai-pandai bisa selek ini nanti. Alhamdulillah kita agak jauh dari sana. Kalau dia itu ada gesekan, kenapa kau potong Tuhan kami? Katanya nanti. Ah, sudahlah itu. Ini kan, mohon maaf ya Pak, dulu Wali Songo itu bijak mereka menyikapi itu. Bijak sekali. Saya sering sampaikan, itu sapi, dia tambat di masjid. Dan masjid itu dibuatnya seperti, bukan macam gini dia. Dibuatnya kayak pihara aja modelnya. Biasa supaya apa? Datanglah saudara-saudara kita yang dari Hindu dulu. Nenek-nenek kita itu kan Hindu Buddha di Republik ini. Pas tengoknya, oh itu rumah ibadah kita. Ada pula Tuhannya, ada sapinya, pas rumahnya. Datanglah orang tuh rame-rame ke situ. Pas datang disuruh sholat sama Wali Songo itu. Nah, itulah bijaknya dulu Wali Songo itu. Kalau sekarang kan kafir. Orang pun pening mendengar agama ini jadi. Saya mikir pun kafir. Nah, itu susahnya sekarang ini. Dulu Wali Songo berusaha mengislamkan Nusantara ini. Sekarang ceramah mengkafirkan semuanya. Bingung juga awak kadang. Ceramah kafir, Muharram kafir. Semua kafir. 7 kali dia kafir dalam setahun. Hati-hati. Nah, ini maksud saya. Dalam urusan orang lain pun beginilah tolerannya Al-Quran. Biasa-biasa saja. Masa sama internal kita tak begitu? Bapak, ibu-ibu sekalian, jangan nanti terprovokasi ya. Itu kami potong Tuhan kalian. Katanya pula, astagfirullahaladzim. Nggak usah Pak. Banyak kritik terhadap agama kita ini. Kalau sudah disebut nanti itu tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah hari Tasyrik, disebut umat Islam itu membantai binatang di seluruh dunia. Ada juga kritiknya itu untuk kita kan. Biasa saja, kita tidak percaya itu. Nah kesimpulannya begini aja lah. Saya tidak percaya yang dia bilang, saya anggap santai-santai saja. Aman kita ber-Indonesia ini. Jangan kita perang macam India sama Pakistan itu nanti. Kita taruh pula di situ lembu supaya tak dibom. Jangan. Insya Allah mudah-mudahan tetap ada kerukunan di antara kita semua dalam beragama. Insya Allah. Saya lihat dulu hati manusia. Nanti saya jelaskan lebih jauh tentang. Ini kita punya semua ini kan. Hati itu artinya summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Di hati itu disebut hati karena yataqallab. Nah, begini-gini dia. Apa itu Pak Ustadz? Bolak-balik. Ini kita yang duduk ini, hatinya berubah-berubah. Tadi aku ngerti yang dibilang Ustadz tuh. Ini nggak ngerti lagi. Balik lagi ngerti, tak ngerti lagi. Nah, cabutlah aku, tak jadi cabut. Duduk dia balik. Gitu-gitu hatinya. Kok tahu Ustadz? Kata Quran. Setiap darahnya itu memompa, berubah pikirannya. Setiap jantungnya memompa, berubah pikirannya. Setiap berubah. Kok begitu? Summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Hati itu disebut qalbun karena dia bolak-balik. Nanti kalau lanjut kajian ada fi qulubihim marad. Saya jelaskan hati itu lebih jauh. Sampai di situ dulu. Kata dia, hati manusia itu bisa di detik pertama senang, detik kedua susah. Iya Pak, benar itu ya. Pagi-pagi bagus sama istri, zuhur berantem. Asar bagus lagi balik. Malam berantem lagi. Pas sudah jam 12 malam, bingung dua-dua. Ini berantem atau berkawan? Summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Bolak-balik itu. Hati Ustadz sama juga. Bolak-balik. Mohon maaf Pak BKM. Datang tadi WA dari masjid bagus. Ustadz, saya kirim ke Ustadz Anca juga itu kan. Ustadz, besok ceramah di Johor ya. Dalam hati saya, Mak, 2 juta nih. Amal ikhlas, bolak-balik. Tapi saya kesini, tidak mau saya yang begitu-gitu. Saya bukan Ustadz yang bisa di stel-stel. Kalau datang bupati, pindah ke sana, tidak mau saya. Saya pernah itu, Masjid Al-Barkah, di situ, sama Al-Iksan, depan sini. Tahu saya, di situ sekian. Sana datang pula Bupati Langkat. Masuk ya ajudannya. Di sini Ustadz besok ya ada Pak Bupati. Dalam hati saya, summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Kemana ini? Saya tetap ke situ. Saya.
Kalau saya mau ke sana, mohon izin ya Ustaz, saya sakit. Pindah jamaahnya sholat subuh ke sana, ketemu, apa nggak bahaya kita? Tapi itu masih semu. Siapa yang melihat? Allah Subhanahu wa taala. Summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Bolak-balik hati manusia. Kenapa begitu? Kata Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa ilaihi tuhsyarun. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai manusia bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Ini manusia. Ini manusia ini. Allah membatasi manusia dan hatinya. Ini manusia, ini hatinya. Ini hatinya ini. Ini manusia, ini hatinya. Allah membatasi. Mohon maaf, di mana Allah kalau begitu? Di sini? Di sini atau di sini? Sini dia. Mohon maaf ya, jangan nanti dibilang berarti kunci mobil itu Allah. Viral. Masa kunci ini Allah? Bukan contoh. Berarti Pak, ini Bapak, ini hati, Allah membatasi. Bapak lebih dekat ke Allah atau ke hati Bapak? Kalau beginilah situasinya ini, begini. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah membatasi manusia dengan hatinya. Ini kita, ini hati kita. Allah membatasinya, berarti dia di tengah. Lebih dekat ke hati atau ke Tuhan sebenarnya? Makanya tidak bisa ibu kendalikan hati ini. Kenapa? Karena ini yang dekat ke sini. Dia yang dekat. Berarti dia yang menetapkan kemari, baru ini berubah. Karena ini tidak sama. Pisah dia di sini. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dia membatasi, dia menjadi dinding di sini. Itu sebabnya dalam agama kita ini sering-sering baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada itu di surah Al-Imran ayat 8. Ya Tuhan kami, jangan kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Kafir tadi itu. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, karena dari kecil sebenarnya kami ini kau buat muslim. Ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka, berikan kami petunjuk. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah maha pemberi petunjuk. Sering baca doa ini Ibu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kalau kurang jelas, lihat Al-Imran ayat 8, juz 3 itu. Di lembaran-lembaran pertama dari surah Al-Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya dia konsisten. Konsistennya itu bukan tak berubah. Setiap berubah bisa dilawan. Itu maksudnya. Bukan konsisten dia diam, tidak ada. Summiyal qalbu li'annahu yataqallabu, dia berubah-berubah, tapi setiap berubah kepada yang buruk kita lawan dia. Itulah konsistennya di situ aja. Bukan konsisten itu stabil, bagus, diam, tak pernah berniat buruk, bukan itu. Itu tidak ada. Itu sebabnya dalam Al-Qur'an dia sebut qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang berusaha, ada berusaha itu. Berusaha membersihkan hatinya. Jadi karena dia berusaha, kadang berhasil, kadang tidak. Kadang berhasil, kadang tidak. Nah, biarpun tak berhasil, jangan jatuh ke dalam jurang. Tergelincir sedikit-sedikit, bisa lah. Setiap tergelincir, balik lagi. Setiap tergelincir, balik. La tuzigh qulubana. Ini jangan dianggap mudah ya Ibu. Ada nggak orang Islam yang sudah besar jadi non-muslim, jadi kafir? Ada. Apa dikasih dia? Indomie. Mau dia itu. Berubah dia langsung. Indomie aja. Apalagi dikasih dia? Dikasih dia pekerjaan. Berubah dia. Saya ada orang saya kenal. Mohon maaf. Nah, ini cerita-cerita pengalaman yang begini. Anak ini sekolah agama. Sekolah agama dia. Mohon maaf. Tinggalnya di daerah Anagarapan, di Laut Dendang. Mohon maaf. Tak tahu kenapa. Datanglah mamanya. Bilang ke saya. Kebetulan saya kenal dengan ibunya. Menangislah dia. Kenapa menangis? Mohon maaf deh.
Itu anakku yang pertama yang perempuan, nikah dia sama orang Kristen, perempuan. Tak sampai 2 bulan, cerai, lahir anaknya pula lagi. Masuk Kristen kawan. Masuk Kristen. Anak gadis, gara-gara nikah. Masuk Kristen. Kemudian, setelah cerai lahir anak, tiba-tiba, cerai, datang pula polisi, melamar dia. Ini, perempuan yang masih muda ini. Polisinya Alhamdulillah Muslim. Muslim dia. Tapi menikah setahun, meninggal pula lah anak itu, anak gadis itu. Meninggal dia Pak. Alhamdulillah, tengok bolak-balik itu tadi. Islam dia, kemudian dia tadi murtad, balik ke Islam, meninggal dia dalam keadaan Muslim. Alhamdulillah, anaknya masih hidup sampai sekarang. Inilah perjalanan hidup itu. Anak gadis. Bisa berubah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, itulah ya hati kita itu ya. Nah, kita jaga itu. Kemudian apa lagi yang dikunci Tuhan selain hati? Pendengaran. Ini nih. Saya tadi janji ya. Kenapa itu hati disebut qulub banyak, pendengaran disebut satu, absar disebut banyak. Nah, begini rahasianya. Kata Pak Quraisy dalam tafsirnya itu. Kalau absar melihat. Lihat. Saya lihat ke sana, lain. Saya lihat ke situ, lain. Saya lihat ke situ, lain. Saya lihat ke belakang, lain. Itu banyak atau sedikit Pak penglihatan? Banyak. Makanya disebut absar. Absar dia. Dia mukanya basir melihat. Absar banyak penglihatan. Sam'un mufrad. Kenapa begitu? Nah, ini saya bicara di sini nih sekarang. Saya bicara, Bapak lihat kiri, kanan, atas, bawah, kemana saja, sama nggak bunyinya? Sama. Itu disebut satu model pendengaran itu. Kenapa? Kemanapun saya palingkan kuping saya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, bunyinya sama. Tapi kalau mata saya tengok situ lain, tengok situ lain, berubah-berubah dia. Makanya disebut penglihatan. Tapi kalau sam'un hanya pendengaran, satu pendengaran. Karena pendengaran manusia itu tunggal, kemanapun dihadapkan. Penglihatan manusia itu bermacam-macam, tergantung kemana dia putar matanya. Itu rahasia Al-Quran. Kemudian, kenapa Ustaz duluan pendengaran, baru penglihatan? Sam'a wal absar. Pas manusia lahir, mana duluan berfungsi? Pendengaran atau penglihatan Ibu? Anak bayi, mana duluan berfungsi? Pendengaran. Itulah sebabnya disuruh azan. Karena dia dengar. Anak perempuan disuruh qomat. Karena dia dengar. Biarpun dia tidak lihat. Nah, sam'un. Jadi, kalau misalnya ada orang bayi lahir, dia tak diazankan. Dia tak dikomatkan. Kenapa? Dia tak dengar. Itu tak betul. Dia dengar itu. As-sam'a wal absar. Dia dengar. Cuma dia belum bisa melihat. Entah siapa yang mengazankannya, tak tahu dia itu. Tak tahu dia, tak bisa dilihatnya. Itu rahasia Al-Quran. Itulah yang dikunci Tuhan. Dikunci Tuhan setelah mereka itu berbuat jahat. Nah, ini aneh ini sekarang. Ada orang bilang begini. Ditanyanya saya, Pak Ustadz, kalau saya dari kecil tidak tahu agama Islam, saya masuk neraka atau tidak? Saya bilang sama dia, dulu enggak. Kalau kau hidup tahun-tahun 100 Masehi, buat lebay lah, berlebihan. Kalau kau hidup 100 tahun yang lalu, tidak. Karena mungkin kau hidup di sebuah gunung, di sebuah pulau, kau tak dengar apa-apa. Dakwah Islam tak sampai samamu. Aman, tak masuk neraka kau. Tapi sejak ditemukan TikTok, masuk neraka kau, saya bilang. Sejak ditemukan Facebook, masuk neraka lah kau. Gak bisa sekarang, dibilang orang, tak sampai ke saya dakwah Islam. Dari mana ceritanya? Ada internet. Ada dia tengok situ ceramah-ceramah ustaz. Sekarang masjid-masjid punya toa, dia dengar itu azan 24 jam. Azan itu di dunia ini tak pernah berhenti. Mulai dari ujung timur ke barat, utara, selatan, tak pernah berhenti. Sambung menyambung di seluruh dunia. Itu hikmahnya waktu sholat itu beda-beda, supaya azan itu tak pernah berhenti. Nah, jadi dia kunci pendengarannya itu karena perbuatannya nggak mau dengar. Nah, ini persoalan mendengar agama ini. Tugas kita juga sebagai orang tua ini perdengarkan itu agama sama anak-anak kita. Salah satu caranya yang paling awal, sekali lagi yang paling awal adalah azan.
Jangan anak lahir tak diazankan. Ada orang bilang, tak dengar dia itu. Tak betul. Bahkan dari perut pun dianjurkan untuk memperdengarkan Al-Quran. Belum lahir lagi itu. Belum lahir lagi. Sudah dianjurkan begitu. Nah, perdengarkan. Yang terakhir, asamun pendengaran. Absar penglihatan. Nah, gini. Saya kasih contoh. Saya lihat kamera ini, saya nampak. Anehnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau saya buka mata saya, macam begini, nampak dunia ini. Tapi kalau saya tutup mata saya, nampak pula yang lebih luas. Coba aja kalau tak percaya. Mana lebih luas pandangan bapak ibu ketika mata terbuka atau tertutup? Coba aja nanti. Sekarang pun boleh dicoba. Mana lebih menjelajah pikiran bapak ibu ketika mata terbuka atau tertutup? Tertutup. Lari dia pak pikiran itu ya. Sampai ke Ka'bah ya. Sampai ke langit ketujuh. Sampai tak kemana-mana. Tapi kalau terbuka nggak sampai itu. Sini aja. Dah. Tapi kalau ditengoknya istrinya, tutup, nampak istri orang itu. Coba aja kalau tak percaya. Ini masalah. Nah, lihat. Kenapa itu, Pak? Rupanya, sebenarnya, ini mata yang ini nih, nipu-nipu. Saya sering jelaskan itu di mana-mana. Itu pesawat, mana lebih besar ketika parkir atau terbang. Nampak gini. Sama aja, enggak betul. Pas di depan kita, besarnya minta ampun. Pas dia di sana, betul itu Pak, mengecil dia. Kalau mengecil dia, matilah orang di dalam. Ini pembohong ini, mata ini. Bohong dia. Itu kata Imam Ghazali, contoh yang klasik sebelum ada pesawat. Bilangnya begini, nanti kau pulang ke rumah, kata Imam Ghazali, ambil tiang sapu. Masukkan setengah ke dalam bak, setengah lagi di luar bak kamar mandi. Bengkok atau lurus? Bengkok ya Bu. Kok bisa bengkok? Siapa yang bengkokkan itu air? Siapa yang bohong? Mata. Ini suka bohong dia. Nah, itu sebabnya dalam Al-Quran dia sebut, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, Pak ya. Sesungguhnya yang sering buta itu, kenapa orang berbuat jahat? Bukan karena butanya mata yang di kepala ini, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang sering buta itu mata yang ada dalam hati. Ada mata sini katanya. Jangan lagi dibuka. Mana matanya? Mana matanya? Dia tidak ada, tidak nampak tapi wujud. Mana buktinya? Yang tadi. Ketika yang di atas ini ditutup, terbuka dia. Ketika yang ini ditutup, terbuka yang ini. Ketika ini dibuka, tertutup ini. Ketika ini ditutup, terbuka yang ini. Aneh kan manusia ini, Pak? Aneh. Nah, itulah yang dikunci Tuhan itu sebenarnya. Yang itu. Kalau sudah dikuncinya itu, apapun yang nampaknya di dunia ini, tak mau dia beriman. Mana contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab. Ada di depan dia Nabi Muhammad, tak beriman dia, Pak. Karena yang dikunci bukan yang ini, tapi yang di dalam itu. Ini orang lagi naik haji. Jadi saya kan ceramah lah Pak, cerita segala macam. Bilang, nanti Pak Ustadz kami tenang di sana ya, karena di sana itu semuanya aman insya Allah. Saya bilang kacau di sana, saya bilang. Kok gitu Ustadz? Dulu Abu Jahal tinggal di situ, dekat Ka'bah itu saya bilang. Abu Lahab situ juga. Itu orang yang pernah umroh tahu itu. Rumahnya itu dijadikan kamar mandi itu sekarang dekat situ. Nah, apa maksudnya? Ada orang yang sudah nampaknya pun kebenaran dengan mata kepalanya, kalau mata hatinya terkunci, dia tetap tidak akan beriman. Banyak kebenaran itu nampak di depan mata, tapi tak beriman. Penyebabnya adalah ada dua mata dalam diri manusia itu sebenarnya. Ada mata yang di kepala, ada mata yang di hati. Kata kawan saya, 3 Ustadz mata itu. Apa satu lagi?
mata kaki katanya. Nah, itu lain lagi lah. Mata kaki pula satu lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Satu, orang yang kafir itu sebenarnya Allah bertindak di akhir perbuatan. Artinya dia dulu yang kafir, baru Tuhan kunci hatinya. Dari kecil kita sebenarnya Islam. Alastu bi rabbikum. Bala. Aku ini Tuhanmu. Iya. Kemudian berubah, jahat dia, khotamah. Dikunci Tuhan hatinya. Supaya tak terkunci, fungsikan 3 dalam hidup ini. Yang pertama Pak, hati. Sering doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Amalkanlah itu setiap hari. Kemudian sam'ihim, pendengaran. Nomor 1 yang saya sebut tadi, gunakanlah media sosial ini untuk mendengar yang bagus. Kita ini tiap hari sama handphone sekarang. Sama handphone. Tidur pun kita masuk apa-apa ke handphone. Pas tidur masuk. Beli listrik pun dari sini sekarang. Token listrik. Kok tahu Ustaz asal bunyi? Dari situlah saya beli. Pernah pula bunyi habis paket. Habis. Gelap sampai pagi. Kenapa? Semua sini sekarang. Jadi gunakan ini mendengar yang bagus. Kemudian yang terakhir, basirah. Mata hati ini fungsikan dengan bagus. Mata hati yang di dalam itu diasah supaya dia bagus. Cara mengasahnya inilah dia, ngaji, sholat, perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari kekafiran ini. Amin. Keturunan kita juga Pak, anak-anak kita semua diselamatkan dari kekafiran ini. Jangan sempat kita kafir, karena kalau sudah kafir kekal di dalam neraka. Berarti Ustadz pemegang kunci surga, bukan? Itu kata dalil-dalil Al-Quran begitu. Sekarang serba salah. Awak cari masuk surga, awak ceramah surga, udah pernah Ustadz ke surga katanya. Itu kan artinya itu semoga Ustadz meninggal. Karena tidak ada yang masuk surga sebelum mati. Itu maksudnya itu sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Saya sudahi, mudah-mudahan bisa kita ingat. Nanti kalau hilang lagi, mengaji lagi, hilang lagi, mengaji lagi, hilang lagi, mengaji lagi. Begitunya itu. Macam handphone. Lowbat charger, lowbat charger, lowbat charger. Pas dia mati dalam keadaan cas. Oh, gitu dia. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.